Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat subuh, anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, Islam, sehat dan waktu luang. Dari nikmat-nikmat tersebut, ya pantas harus kita syukuri, kita terima kasih kepada Allah SWT. Dan dari kita syukur itu Allah janjikan akan ditambah nikmat. Namun apabila kita kufur, tidak tahu berterima kasih atas nikmat yang Allah SWT berikan, Allah ingatkan tentang azabnya yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam kehidupan kita ini, persoalan-persoalan atau kenyataan-kenyataan yang kita hadapi hari-hari merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, ya. Ini ada kenyataan waktu tidur yang kurang, itu mengakibatkan kita kantuk. Ada mungkin jam makan yang mungkin tertunda menyebabkan rasa lapar kita muncul dan sedikit diperpanjang. Ada barangkali antrian kamar mandi yang panjang menyebabkan keinginan kita atau hajat-hajat kita tertunda, ya. Namun semua itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan sebagai ujian. Dari hari-hari hidup kita ini sebenarnya semuanya ujian. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sengaja hadirkan ujian itu bagi orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedangkan kalian tidak diuji, ya. Walaqad fatana alladziina min qablihim, sungguh kata Allah SWT, dari orang-orang sebelum kita juga diuji oleh Allah SWT, sehingga jelas bagi Allah siapa yang benar imannya dan siapa yang hanya dusta. Jadi ujian kita ini bukan hanya ujian di pondok kita, bukan hanya ujian sekolah, tapi hari-hari ini ujian. Dalam rangka apa? Untuk mengetahui siapa yang sebenarnya imannya benar dan siapa yang ngomong imannya itu hanya dusta. Jadi kita belajar apa? Pertama itu belajar untuk memahami bahwa sebenarnya hari-hari kenyataan yang kita lihat setiap hari yang kita hadapi itu merupakan ujian, dan ujian itu membutuhkan apa? Kesabaran kita untuk menghadapinya. Ramadan telah berlalu sudah lebih sebulan. Apa target daripada kehidupan Ramadan kita? Madrasah Ramadan itu target yang ingin dicapai adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa.
Jadi kita telah diuji dengan perintah, kita telah diuji dengan larangan. Kalau perintah untuk diapakan? Untuk diapa kalau ada perintah? Untuk dilaksanakan. Kita diuji dengan larangan untuk diapa? Ditinggalkan. Ya, kita diuji dengan nikmat untuk apa? Untuk disyukuri. Kita diuji dengan musibah-musibah agar kita bersabar. Jadi para ulama itu mencatat setidaknya ada 7 macam ujian yang akan menimpa kita. Modelnya itu 7. Ada perintah untuk dilaksanakan, ada larangan untuk ditinggalkan, ada nikmat untuk disyukuri, ada musibah agar kita bersabar, ada ujian dari kehidupan sosial lingkungan kita, ya. Ada ujian dari orang zolim di antara kita. Lingkungan itu macam-macam. Kita diberikan resistensi, barangkali kenyataan yang ada pada lingkungan itu, apa yang dipahami oleh masyarakat sekitar itu tidak cocok dengan apa yang kita pahami atau kita amalkan. Tetap akan ada ujian. Ada ujian yang datang dari orang yang zolim di antara kita. Orang zolim itu biasanya mereka tidak ada benarnya kita. Dan setiap kita tuh pasti punya nanti kalau hidup di masyarakat, bahkan mungkin ya di pondok ini, sesama kita, teman kita sendiri, tidak ada benarnya diriku di matamu. Selalu salah aja di matamu. Salah aja. Itu orang zolim itu selalu menempatkan kita tuh tidak pada tempatnya, ya. Tidak dihargai kita sebagaimana harga yang semestinya, ya. Dia tidak lihat tuh bandrol di baju kita itu, oh harganya teman saya ini sebenarnya 1 M nih, dia mau hargai cuma 25.000. Nah, padahal kita ini semua orang berharga, ya. Kenapa kita berharga? Kenapa kita berharga? Karena kita beriman, ya. Karena kita ini wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tuh jangan takut, jangan sedih hati, karena kamu tuh orang yang tinggi disebabkan kamu orang beriman. Jadi saudara-saudara kita semua ini orang-orang yang tinggi harganya semua ini, ya. Maka pantas kita menghargai mereka, menghormati mereka. Nah, itu bagian daripada ujian. Itu ada ujian yang datang dari orang zolim di antara kita, yang tidak ada benarnya kita, yang tidak menempatkan kita ini, tidak menghargai kita ini sebagaimana mestinya. Kemudian ada ujian yang ketujuh itu dari lingkungan keluarga kita sendiri, ya. Suami dapat ujian dari istrinya, istri dapat ujian dari suaminya, orang tua dapat ujian dari anaknya, anak dapat ujian dari orang tuanya. Nah, tadi itu setelah sebulan berlalu dari Ramadan ini, apa yang kita rasakan dalam hidup kita? Karena kalau sudah bertakwa itu bukan hanya perintahnya, bukan hanya arahan agar kita bertakwa, bukan hanya perintah fattakullah, bukan hanya la'allakum tattaqun yang dijanjikan Allah SWT dalam proses Ramadan kemarin, tapi dalam semua perintah, dalam semua arahan Allah SWT, kalau kita laksanakan tuh mesti ada hadiah-hadiah yang diberikan Allah SWT sebagai balasan bagi kita semua. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 5 itu, orang bertakwa itu ada 5 hadiah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Yang pertama apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nanti kata Allah SWT akan diberikan jalan keluar dari setiap persoalannya. Ada yang tidak ada masalah enggak kita ini? Ada yang tidak ada masalah. Hidup ini tidak polos-polos amat, ya. Setiap kita pasti ada masalahnya dalam hidup ini. Setiap hari ada masalah. Sakit perut juga masalah itu, ngantuk ada itu masalah juga, ya. Ya, itu bagaimana dia menghadapi masalahnya, ya. Dia menghadapi ngantuknya dengan cara dia garuk-garuk, gitu, macam-macam. Kadang-kadang dia cubit-cubit pipinya. Jadi setiap kita masalah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha betul maksimal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan bagi mereka jalan keluar atas setiap persoalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi gitu. Jadi kalau ada masalah kita, modal kita yang luar biasa itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi hadiah yang kedua, balasan yang kedua yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang bertakwa adalah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah,
tiba-tiba dapat paket, oh dari orang tua, udah kangen katanya mau makan apa, padahal itu orang tua ndak telepon dulu nih. Ini mungkin dari buah dari rajinnya kalian sholat, taatnya kalian sama ustadz-ustazahnya, ya, patuhnya, ya, kesolehan yang dibangun pribadi. Ada keinginan mau makan apa gitu, tiba-tiba dapat paket dari orang tua. Nah, ini buah daripada ketakwaan. Maka harus menjadi anak yang berbakti. Di pondok ini apa kenyataan yang kalian hadapi? Orang tua bukan di sini. Yang jadi ganti orang tua adalah murabi, mudir, ustadz-ustadz, ustazah. Itu adalah orang tua kalian. Sebagai ganti tempat kalian berbakti, ya salah satu balasan bagi kalian dalam bakti itu adalah Allah janjikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kan luar biasa itu. Kalau orang udah gaji bulanan, gajinya berapa Pak? 7 juta, 10 juta. Dia tahu kalau udah pas tanggal gajiannya, wow, emang gaji saya 7 juta. Tapi itu kan rezeki yang sudah disangka jelas itu, udah pasti itu. Tapi kalau yang tidak disangka-sangka ini datang atas kehendak Allah SWT tanpa disangka-sangka dari arah yang kita tidak diduga-duga. Ya, itu biasanya sangat menggembirakan, sangat membahagiakan. Maka ada istilah dalam hidup kita, surprise. Surprise itu kejutan berupa hadiah, kejutan itu merupakan rezeki juga dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah jadikan baginya itu kemudahan dalam setiap urusan. Barangkali ya ustadz-ustadz ini nanti sudah merancang setelah 2 tahun atau 1 tahun saya pengabdian sudah mulai ada ketertarikan pada lawan jenis, ya. Ini kan urusan semua, ya. Urusan merancang kehidupan, ya, masa depan. Semua urusan itu kata Allah SWT, barang siapa bertakwa kepadanya akan diberikan kemudahan dalam setiap dia mengurus urusan kehidupannya. Kan luar biasa itu. Kalau sekarang kalau kita ngurus apa-apa, andalan manusia zaman sekarang itu orang dalam. Orang dalam. Dia tidak banyak mengandalkan iman di dalam. Tapi yang diandalkan semua orang sekarang ini banyaknya itu orang dalam. Kalau ke kantor ini kalau ada orang dalam gampang, kalau ke kantor itu ada orang dalam gampang. Tapi tidak ada orang dalam pun bagi Allah Subhanahu wa taala bukan masalah bagi hambanya. Allah akan permudah segala urusan bagi orang bertakwa. Tidak perlu orang dalam. Orang dalam tuh yang berkuasa di atasnya itu Allah. Presiden, raja, siapapun yang berkuasa di atas dia itu Allah SWT. Kalau dia mempersulit urusan kita, sementara Allah yang mempermudahnya, maka tidak ada apa-apanya dia. Maka kunci kita sekali lagi yang luar biasa, modal bagi kita ini adalah takwa kita kepada Allah SWT. Karena janji Allah, urusan apapun dalam kehidupan kita ini tidak ada yang sulit kalau Allah sudah tolong kita. Maka bertakwalah kepada Allah SWT. Kemudian anak-anak sekalian, ya, para ustadz ustazah yang disholawati rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang keempat itu janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yukaffir anhum sayyi'atihim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi seluruh aib-aibnya itu, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita ini pasti punya aib. Pasti punya suatu rahasia di dalam diri kita yang hanya ditahu oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali berupa aib-aib yang apabila ditahu oleh orang lain kita malu sekali. Maka yang sudah berlalu, aib-aib yang sudah berlalu, keburukan yang sudah berlalu, ya, kita tutup dan jangan pernah ditambah lagi. Karena Allah SWT telah menutup
Kenapa Allah tutup aib-aib kita? Ya tadi ada penjagaan atas diri kita dengan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Di-cover oleh Allah SWT, ditutup. Maka kita mungkin tampak berwibawa. Ya karena manusia yang melihat kita itu melihat baik-baiknya saja kita. Kita tampak terhormat. Ya. Karena aib kita ditutup oleh Allah SWT. Sehingga hati hambanya yang lain selain kita itu senang pada kita itu karena kita yang dilihat oleh mereka hanya baik-baiknya saja kita. Dan karena tidak setiap kita pasti punya aib, punya keburukan, kejelekan yang harus ditutup, maka cara menutup yang paling paten yang Allah SWT janjikan itu adalah dengan menjaga takwa. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kenapa disuka sama temannya? Suka ngasih-ngasih katanya. Ya, tapi kalau temannya tahu apa aib di belakangnya, itu kadang-kadang membuat hati seseorang itu menjadi ya rasa suka, rasa senang dia, rasa hormatnya itu menjadi hancur. Hancur siapapun. Maka tidak banyak kita dengarkan komentar kayak gini. Lihat temannya itu lagi ngomong yang bagus lah. Dari hati ada lisan di belakang mengatakan siapa sih yang tidak tahu dia? Itu. Siapa sih yang tidak tahu dia kan gitu. Ada kan dengar komentar begitu Ustaz ya? Ya. Kenapa? Karena ada keburukan yang diketahui ya. Yang belum sempat tertutup ditahu oleh satu atau dua orang. Nah, satu dua orang ini tidak akan memandang kita lagi sebagaimana orang pada umumnya memandang kita, karena dia tahu aibnya. Maka kalau Allah sudah menutup aib saudara kita, ya kita juga ikut menutupnya, walaupun kita tahu. Ya. Jadi sekali lagi yang keempat itu, wa may yattaqillaha yukaffir anhum sayyi'atihi. Barang siapa bertakwa kepada Allah SWT. Nah, kalau hari ini aib-aib itu menjadi sebuah kebanggaan, ya jadikan konten kan, diceritain panjang lebar, berseri-seri itu aib suami itu, berseri-seri itu jadi konten, dapat duit, ya. Aib istri diumbar-umbar jadi konten, panjang lebar ceritanya itu. Yang mengkonsumsi ini juga senang, heran juga, sampai habis paketnya, ditelepon sama anaknya, ndak bisa, kenapa paketnya habis, dipakai sama mama nonton nonton gosip. Gitu. Jadi Allah SWT menjanjikan kepada kita semua ditutup aib-aib kita dengan takwa kita, sehingga ya tidak usah ditambah-tambah. Barangkali sekarang aja ditutup Allah, nanti dibuka. Jangan-jangan jatah kita ditutup ini sekali ini nih. Ini terakhir ini ya, terakhir ini. Tahu-tahu begitu yang berikutnya Allah buka. Nah, itu yang kita khawatirkan itu. Jadi kita tutup aib-aib kita dengan menjaga diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima apa? Tadi itu yang keempat itu yukaffir anhu sayyi'atihim. Yang kelima itu wa yu'zim lahu ajra. Jadi Allah akan lipat gandakan, akan memperbesar balasannya kepada kita semua. Balasan atas setiap amal dan perbuatan kita akan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, kita jaga diri kita dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan, ya hal-hal yang subhat. Kata-kata Umar bin Khattab itu bahwa kami meninggalkan separuh aja yang halal karena khawatir terjerumus kepada subhat, dan semua subhat ditinggalkan karena khawatirnya terjerumus ke dalam hal yang haram. Itulah cara-cara para sahabat dulu menjaga dirinya. Nah, tapi kalau sudah mulai tergoda hal-hal yang syubhat, itu biasanya ya selangkah dua langkah ke depan kita akan menemukan atau berinteraksi dengan hal-hal yang haram, atau kita akan memakan harta haram, atau kita akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT karena suka-suka masuk ke area yang samar-samar, area abu-abu. Ya kita hindari semuanya.
Jadi anak-anak sekalian yang insya Allah rahmat Allah SWT, semoga Allah SWT menjadikan kita ini hamba-hambanya yang bertakwa dengan bimbingannya, ya. Karena memang itu modal kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal hidup kita ini adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Segala kebenaran itu pasti datang dari Allah SWT, segala kurangnya pasti datang dari pribadi Ustadz sendiri. Mohon ampun kepada Allah SWT, mohon maaf kepada antum semua jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.